Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran Al-Ustadz M. Kafrawi MIS, dan yang kami banggakan kawan-kawan seperjuangan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Pada hari ini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang ilmu nasikh dan mansukh dan sumpah atau qasam dalam Al-Quran. Pengertian nasikh. Dari segi etimologi, para ulama ulumul Quran mengemukakan arti kata nasakh dalam beberapa makna. Di antaranya adalah menghilangkan, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau menukar, membatalkan atau mengubah, dan pengalihan. Secara terminologi, menurut Manna Khalil Al-Khattan, nasakh adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syarah dengan dalil hukum khitab syarah yang lain. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan disebut nasikh. Para ulama sepakat tentang ditemukannya nuansa ikhtilaf dalam arti kontradiksi dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dalam menghadapi ayat-ayat yang sepintas dinilai mengandung kontradiksi, mereka berusaha memadukannya. Pemaduan tersebut oleh suatu pihak ditempuh tanpa menyatakan adanya ayat yang telah dibatalkan, dihapus, atau tidak berlaku lagi, dan ada pula yang menyatakan bahwa ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya disebabkan perubahan kondisi sosial. Secara terminologi terdapat perbedaan definisi nasikh. Para ulama mutaqaddimin abad ke-1 hingga abad ke-3 Hijriah memperluas arti nasikh hingga mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan dahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Bahkan ada di antara mereka yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh suatu kondisi tertentu menjadi mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain. Misalnya, perintah untuk bersabar menahan diri pada periode Makkah dikarenakan saat itu kaum muslimin masih sangat lemah, dianggap telah dinasikh oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah. Ada pula yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian nasikh. Pengertian yang demikian luas disempitkan atau dipersempit oleh ulama yang datang kemudian atau ulama mutaakhirin. Menurut mereka, nasikh terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan, mencabut, atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah ditetapkannya terakhir. Urgensi dan hikmah an-nasakh dan al-mansukh. Dalam mengetahui an-nasakh dan al-mansukh di dalam Al-Quran terdapat urgensitas yang sangat besar terutama bagi fuqaha, usuliyin, dan mufassirin, sehingga dalam menentukan hukum tidak keliru. Karena itu banyak athar tentang anjuran untuk mengetahui nasakh. Di antaranya riwayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah bertanya kepada seorang hakim atau qadi, apakah Anda mengetahui tentang nasikh dan mansukh? Qadi pun menjawab tidak. Sayyidina Ali pun berkata, kamu bisa celaka dan kamu pun akan mencelakai orang lain. Sebagai bukti pentingnya mengetahui nasikh dan mansukh dan
kegunaannya, banyak ulama yang memiliki konsen dan perhatian dalam kajian ini. Di antaranya adalah Qatadah bin Damah As-Sadus, seorang tabi'in, Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam, Abu Daud As-Sajastani, Maki bin Abi Thalib, Abu Ja'far An-Nahas, Hibatullah bin Salam, Ibnu Al-Arabi, pengarang kitab Ahkamul Quran. Kemudian pembagian dan macam-macam nasakh. An-nasakh terbagi ke beberapa bagian, yaitu yang pertama, nasakh Al-Quran bi Al-Quran. Para ulama yang mengakui adanya nasakh telah sepakat adanya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya adalah ayat iddah 1 tahun dinasakhkan dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua yaitu nasakh Al-Quran bi as-sunnah. Nasakh yang jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan sunnah ahadiyah atau hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menasakhkan Al-Quran karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat zanni, maka tidak sah menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang bersifat dugaan atau diduga. Yang kedua yaitu nasakh Al-Quran dengan sunnah mutawattirah. Para ulama berbeda pendapat, di mana Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya karena keduanya dianggap wahyu. Kemudian kita masuk pada pembahasan pengertian qasam dalam Al-Quran atau qasam sumpah dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saudari Manda. Kepada saudari Manda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Nurdin. Dengan pembahasan selanjutnya adalah tentang pengertian aqsam Al-Quran. Secara bahasa, aqsam adalah bentuk jamak dari kata qasam yang berarti al-hilf atau al-yamin dengan arti kata sumpah. Bentuk asli dari kata qasam adalah dengan menggunakan kata kerja aqsama dan ahlafa yang dimuta'adikan atau ditransitifkan kepada muqsambih atau segala sesuatu yang digunakan untuk bersumpah dengan huruf ba. Setelah itu baru disebutkan muqsam alaih ketika sesuatu yang karena sumpah itu diucapkan, atau disebut juga dengan jawab qasam. Abu Al-Qasim Al-Kushairi menerangkan bahwa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat qasam atau sumpah dalam kitabnya adalah untuk menyempurnakan serta menguatkan hujahnya. Dan dalam hal ini, kalimat qasam memiliki dua keistimewaan. Yang pertama sebagai syahadah atau persaksian serta penjelasan, dan yang kedua sebagai qasam atau sumpah itu sendiri. Selanjutnya ada huruf-huruf qasam. Huruf-huruf qasam yang digunakan untuk qasam atau sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama ada huruf waw, yang ketiga ada huruf ba, dan yang terakhir ada huruf ta. Selanjutnya ada macam-macam qasam dalam Al-Quran. Sumpah dalam Al-Quran terbagi kepada 2 macam. Yang pertama ada zohir, yaitu sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsambihnya, atau qasamnya tidak disebutkan fi'il qasamnya tapi diganti dengan huruf ba, waw, dan ta. Selanjutnya dari macam-macam qasam ada mudmar, yaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula ada muqsambihnya, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab qasam. Selanjutnya ada unsur-unsur qasam.
Unsur-unsur qasam dibagi kepada 4 macam. Yang pertama ada muqsim, yaitu adalah pelaku yang mengucapkan sumpah. Yang kedua ada adat qasam, yaitu alat atau perangkat yang digunakan untuk bersumpah. Yang ketiga ada muqsam bih, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sumpah sebagai penguat pembicaraan. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung atau Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Yang terakhir dari unsur-unsur qasam ada muqsam alaih atau jawab qasam. Muqsam alaih yaitu isi atau bentuk berita yang dilakukan dalam bersumpah atau sesuatu yang disumpahkan, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Yang terakhir ada fungsi dan urgensi aqsam dalam Al-Quran. Aqsam adalah taukid yang terkenal dan menekankan kebenaran apa yang kita sebut. Al-Quran diturunkan untuk segenap manusia yang menanggapi Al-Quran dengan bermacam-macam keadaan. Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, ada yang sangat menantang, maka dikuatkan dengan sumpah. Adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.